Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Miss Arum di pertemuan kedua untuk membahas persiapan USP Biologi. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas dua bab sekaligus, yaitu yang pertama klasifikasi makhluk hidup, dan nanti yang kedua ada interaksi makhluk hidup. Jadi disimak dan dipahami baik-baik materi yang akan dijelaskan. Oke, yang pertama di sini akan dijelaskan mengenai sistem tata nama Latin atau binomial nomenklatur. Nah, ada aturan-aturannya dalam penulisan tata nama Latin. Kalau kita merujuk pada nama, ya, nama yang di sebelah kanan ini. Nah, ini ada salah satu nama Latin, yaitu misalnya Musa Paradisiaca gitu. Musa Paradisiaca. Nah, si Musa ini itu menunjukkan nama genus, ya. Masih ingat kan ya tingkatan takson dalam tingkatan takson yang dari yang terbesar sampai yang terkecil, atau begitu juga sebaliknya. Musa menunjukkan genus, lalu Paradisiaca itu menunjukkan bahwa itu adalah jenisnya atau spesiesnya. Nah, si L ini adalah contoh dari nama penemu, atau bisa juga nanti merujuk pada varietas atau subspesies, ya, varietas atau subspesies. Nah, L di sini adalah Linnaeus karena yang menyusun sistem tata namanya adalah Carolus Linnaeus, ya, Bapak Linnaeus, ahli dalam botani, ya, nama-nama juga. Nah, ini penemunya. Kalau si L gitu di sini contohnya. Tapi kalau biasanya pada pada nama-nama ilmiah suatu hewan atau tumbuhan itu setelah spesies itu biasanya ada subspesies atau varietas. Nah, aturan yang pertama ini sudah pasti. Terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin atau bahasa asing yang dilatinkan. Jadi harus bahasa Latin, tidak boleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa yang lain. Dua kata ya, ini satu, ini dua. Lalu yang kedua, kata pertama menunjukkan nama genus, kedua spesies. Sudah tadi, cara penulisan kata pertama diawali dengan huruf besar. Nih, M, ya, Musa, ya kan, M besar. Yang selanjutnya mengikuti huruf-huruf kecil. Paradisiaca, itu kecil. Tuh, nanti kalau subspesies juga kecil. Nah, apabila ditulis dengan cetak tegak, maka harus digarisbawahi. Artinya kayak kayak misalnya kita tulis tangan gini nih, tulisan tangan, ya, itu digarisbawahi. Jadi kan nggak bisa kalau hurufnya miring-miring. Kalau hurufnya pakai italic itu khusus pada penulisan misalnya di Word gitu, untuk yang menggunakan komputer gitu ya. Oke, next. Oke, di sini berikan tingkatan taksonomi dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat yang tidak seperti ini, yang tidak perlu pakai subdivisi atau sub-sub yang lain, kalian bisa lihat pada modul, ya. Di modul itu sudah tambahkan sebelum kingdom itu ada yang namanya aja tambahnya, dan namanya domain dan life, ya. Artinya ini satu kehidupan, ya, di bumi, di dunia gitu. Kalau domain ini merujuk pada perbedaan dari yang berdasarkan Archaebacteria, terus Eubacteria, ini yang penelitian terbaru, ya. Terus dengan satu lagi eukariotik. Jadi ini yang tersusun termasuk eukarya atau boleh deh. Ini yang ada tidaknya prokariot eukariotik gitu. Jadi sebelum masuk ke kingdom itu terbagi atas ini dulu gitu. Oke. Nah, ini juga nggak usah
nggak usah dipedulikan, ini suku dan subsuku. Tuh. Yang pertama dulu ada yang namanya kingdom, ya kita kenal biasa dengan kingdom atau regnum plantarum. Lalu yang kedua ada divisi atau phylum. Jadi tergantung. Kalau divisi itu untuk tumbuhan, jika phylum berarti dia untuk hewan ya. Kalau ada penamaan nama Latin hewan, berarti tingkatan taksonominya dengan penggunaan nama dengan menggunakan penamaan ya ini phylum. Lalu ada kelas atau klasis, ada ordo atau order, terus ada family, ada genus dan spesies. Kalau kalian mau tambahin lagi misalnya subspesies di bawahnya atau varietas, itu boleh juga supaya melengkapi daftar tingkatan taksonomi. Tuh, jod. Nah, ini ada kasih contoh subdivisi pada tumbuhan. Nah, pembagian subdivisi pada tumbuhan itu ada 5. Yang pertama ada Schizophyta, terus ada Talophyta, Talus, terus ada Bryophyta lumut, ada Pteridophyta tumbuhan paku, dan ada Spermatophyta tumbuhan-tumbuhan berbiji yang kita kenal, Gymnos dan Angiospermae gitu. Oke, bisa dipahami ya. Poin-poin lengkapnya bisa kalian cek pada modul. Nah, di sini diskusi contoh soal yang pertama itu ada tingkatan takson yang paling rendah yang menempatkan jagung dan padi dalam satu kedudukan sistematik adalah, kita lihat berarti di sini yang ditanyakan adalah jagung dan padi. Coba kita susun dulu untuk jagung, lalu di sini kita susun untuk padi. Nah, kalau dilihat dari urutan sistem taksonominya ya, kingdom, terus divisi, ada mereka tumbuhan, lalu ada apa lagi? Ada kelas ya, terus ada ordo, ada family, lalu genus dan spesies, ya kan? Nah, untuk jagung itu sendiri kita kenal ya, nama spesiesnya adalah kebalik. Untuk jagung itu Zemax. Untuk padi adalah Oryza sativa. Gitu. Oke. Nah, ini berarti kalau merujuk pada tingkatan kedudukan yang paling rendah. Kalau spesies berarti udah nggak mungkin, karena spesies aja udah beda. Lalu pada genus, ini Miss coba ambil dari, terserah sih sebenarnya, tapi kalau mau mudah bisa seperti ini. Kalau genus, di sini genusnya Z, di sini Oryza. Berarti genus bukan ya, jawaban ini bukan. Terus family-nya, family jagung dan padi itu dia sebenarnya sama nih. Family, kok jadi family? Sorry. Poaceae ya, oke. Poaceae. Nah, ini sebenarnya biasanya yang ditampilkan itu yang sering-sering keluar nama spesiesnya. Jadi tanpa kalian menghafal juga kita sebenarnya sudah bisa. Nah, untuk kelasnya, kelas ordo, kalau familia Poaceae berarti ini pakai les, Poales. Ini juga Poales. Dan seterusnya ya, berarti ini sama, ini juga sama, ini sama, kingdom, plante. Berarti kalau ditanya paling rendah, jawabannya adalah family ya, karena sampai pada tingkatan family ini mereka sama-sama dari family atau keluarga Poaceae. Tuh, jadi jawabannya adalah yang gitu ya, bisa dipahami. Ini kalau ini kalian lengkapi sendiri, kelasnya apa, divisinya apa, dan ini plante ya, udah terjawab tuh. Oke, kita next ke soal yang kedua. Nah, tumbuhan karet kerbau diberi nama ilmiah Ficus elastica, sedangkan tumbuhan beringin diberi nama Ficus benjamina. Hal ini menunjukkan tumbuhan karet kerbau dan tumbuhan beringin memiliki
Ada di sini berarti Ficus elastica dengan Ficus benjamina, gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi yang seperti ini apa mereka? Mereka satu spesies? Tidak ya, berarti spesies sudah bisa dipastikan berbeda. Terus lanjut naik, ini kan tadi ini udah spesies. Nah ini apanya? Ini genus. Nah genusnya sama-sama Ficus, berarti mereka tergolong ke dalam genus yang sama. Tuh, genus sama. Terus naik lagi tingkatannya di atas genus. Tadi ada apa? Ada famili. Nah, karena famili ini tidak ada di dalam nama-nama ini, dan kalian juga tidak mungkin untuk menghafalkan ya semua nama-nama spesies, maka jawabannya sebenarnya sudah bisa dipastikan, yaitu genusnya sama dan spesiesnya yang berbeda. Coba kita lihat. Genus sama, berarti salah. Genus sama, spesies sama, salah. Genus berbeda, salah. Genus sama, spesies berbeda, benar. Genus sama, spesies berbeda, benar. Nah, di sini harusnya Miss nggak mencantumkan ini, tapi bisa sih sebenarnya dicek untuk familinya itu apakah sama atau berbeda. Karena dia tergolong ke dalam genus yang sama, maka dia bisa dipastikan masuk ke dalam keluarga yang sama, gitu. Sama kasusnya sama soal yang di atas itu. Berarti nih jawabannya ini ya, yang itu bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas bab yang kedua, yaitu interaksi antar komponen ekosistem atau antar makhluk hidup. Nah, ada interaksi makhluk hidup. Bagian utama itu ada ekosistem yang tersusun dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik berarti yang makhluk hidup ya di sini. Terus kalau abiotik berarti yang bukan berasal dari makhluk hidup, seperti misalnya air, terus udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Kalau abiotik ini makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, yang komponen biotik ini terdiri atas produsen, konsumen, dekomposer atau dan detrivor. Produsen pembuat makanan, konsumen yang makan, dan dekomposer ini yang mengurai. Gitu. Lalu konsumen itu membentuk rantai-rantai makanan ya yang sederhana. Lalu rantai makanan membentuk sebuah jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Nah, rantai makanan ini bisa dipecah menjadi aliran energi dan daur materi. Daur materinya berupa apa? Berupa daur biokimia, misalnya siklus hujan, ya, dan lain-lain. Ya, gitu. Oke. Tapi kita tidak bahas sampai pemecahan rantai makanan. Jadi kita nanti akan bahas cuma sampai jaring-jaring makanannya saja. Oke, dipahami baik-baik ya videonya sampai habis. Di sini ada tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Udah pasti ini ada sebagai si produsen ya. Produser boleh produs yang membuat makanan sendiri. Nah, ini biasanya contohnya kan ada tanaman ya. Tanaman. Nah, si produsen ini yang dapat buat makanan sendiri bisa juga disebut dengan yang namanya autotrof gitu. Lalu tingkatan yang kedua itu ada konsumen primer. Nah, konsumen primer ini biasanya herbivora atau yang memakan tumbuhan-tumbuhan dulu gitu. Lalu yang tingkatan ketiga ada konsumen sekunder yang biasanya karnivor, yaitu pemakan herbivor. Terus lalu yang keempat ada konsumen tersier atau yang puncaknya dari karnivor. Nah, dia akan memakan predatornya lagi, itu yang paling atas. Lalu yang terakhir ada si pengurai yang nanti akan menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati atau kita sebut dengan bangkai. Nanti dia akan menguraikan bangkai ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada interaksi antar
populasi sampai dengan komunitas. Untuk melihat interaksi sebelum populasi sampai komunitas, kalian bisa baca dulu yang ada pada modul. Karena di situ sudah menjelaskan kayak interaksi individu, terus ada individu kepada populasi kepada apa gitu. Sampai di sini masuk kepada populasi dengan komunitas, karena yang kita tahu interaksi makhluk hidup ini adanya di sini nih. Gitu. Yang pertama itu kompetisi, kedua predasi, terus ada macam-macam dari simbiosis ya. Simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme. Nah, untuk kompetisi pasti dua-duanya rugi. Nah, kalau untuk predasi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Predasi antara predator dan mangsanya. Terus ada parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Komensalisme, yang satu untung, yang satu biasa-biasa saja ya, atau tidak ada pengaruh. Lalu yang mutualisme saling diuntungkan. Seperti itu. Nah, ini kompetisi tadi ada dua interaksi makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Jadi biasanya kompetisi itu misalnya berupa wilayah ya, atau habitat atau tempat tinggal, terus berupa apalagi biasanya di kompetisi makanan dalam suatu ekosistem atau pasangan. Ini kalau terjadi antara sesama individu ya, tuh. Dan masih banyak lagi yang dikompetisikan atau yang dijadikan bahan perebutan ya, artinya gitu. Terus yang kedua ada predasi. Nah, untuk predasi ini interaksi antar makhluk hidup yang terdapat hubungan satu spesies memakan yang lain. Nah, ini yang Mas bilang bahwa adanya predator dan mangsanya gitu. Jadi ya sudah pasti ada yang ngincer dan ada yang diincar gitu ya, bisa dipahami. Nah, di sini ada jaring-jaring makanan. Beda ya jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Kalau rantai makanan itu saat SD udah belajar, mulai dari tadi ada produsen, misalnya si padi gitu, terus sini konsumen 1, terus di sini ada konsumen 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah si rantai makanan yang kalian pelajari. Tapi kalau yang di bawah ini yang pada gambar adalah jaring-jaring makanan, karena dalam satu ekosistem semuanya saling berkaitan. Yang pertama ini ada produsennya dulu atau penghasil makanan, yaitu pohon dan rumputan. Nah, siapa saja sih yang mau makan produsen ini, mau makan tumbuh-tumbuhan? Nah, ini ada si tikus ya, konsumen 1, terus ada belalang, konsumen 1, terus ini ada ular, konsumen 1. Nah, nanti si tikus ini dimakan sama siapa? Tikus bisa dimakan sama ular, konsumen 2, bisa juga langsung dimakan oleh si elang, atau ini konsumen kesekian. Belalang bisa dimakan kodok gitu. Nah, tapi mereka ini bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Jika salah satu komponen atau tingkatan dalam ekosistem ini terganggu atau menghilang, biasanya yang lain juga berpengaruh nih gitu. Contohnya gimana? Nah, kalau misalnya si tikus misalnya menghilang ya, atau langka misalnya, kira-kira kalau dari jaring-jaring makanan yang berpengaruh yang mana? Sudah bisa dipastikan yang berpengaruh adalah si ular ya, si ular. Kira-kira kalau rumput ini gimana? Berpengaruh nggak kalau nggak ada tikus? Ya nggak juga sih, nggak begitu berpengaruh, karena ya tetap aja kan dia dimakan sama si ulat dengan si belalang gitu. Jadi kalaupun tikusnya nggak ada ya nggak apa-apa juga gitu, tetap sama aja gitu, nggak berkurang atau nggak bertambah. Artinya nggak bertambah banyak atau nggak tetap berkurang.
Nah, kira-kira kalau elang bakalan mati nggak kalau tikusnya nggak ada? Karena kan panahnya menunjukkan seperti ini. Ya nggak juga sih, karena elang ini kan konsumen kesekian. Jadi elang ini bisa dapat makanannya dari dia bisa memangsa si katak, dia juga bisa memangsa si ayam. Tuh. Jadi yang sebenarnya berpengaruh siapa aja sih? Tuh kalau dari jaring-jaring makanan ini. Yang berpengaruh yang pertama itu adalah si ular. Ularnya bisa jadi mati ya karena nggak ada asupan makanan. Tapi nggak juga. Loh, kenapa? Karena ternyata di sini ular bisa memakan si ayam gitu. Tapi kalau misalnya ini cuma opsi aja gitu ya, kalau misalnya dia nggak bisa makan si tikus. Nah, kalau misalnya dia ternyata misalnya nih di gambar nggak ada gambar ayam gitu, otomatis kan si ular ini berpengaruh ya. Ular berpengaruh, terus nanti jadi si siapa lagi yang berpengaruh setelah selain ular? Nggak ada lagi ya, karena si katak ini walaupun dia dimakan sama ular, ya dia tetap dimakan sama elang gitu. Maksudnya dia nggak bertambah banyak gitu. Dan juga dia kayak tetap aja gitu, tetap bisa makan. Oke, bisa dipahami ya. Ini ada contoh soal tumbuhan paku tanduk rusa yang hidup menempel pada suatu pohon menunjukkan interaksi apa? Tanduk rusa dengan pohon, berarti paku ya, tanduk rusa dan inangnya aja kita sebutnya. Nah, ini sebenarnya merupakan contoh interaksi yang komensalisme. Loh, kenapa komensalisme? Karena dia ini untung. Nah, yang inangnya ini biasa saja. Ini tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Si paku tanduk rusa ini menumpang hidup, tapi dia tidak mengambil apapun dari inangnya. Jadi si inang itu ya mana-mana aja, karena dia kan cuma menumpang hidup doang gitu. Lanjut. Nah, predasi merupakan salah satu jenis interaksi antar populasi. Contoh predasi yang tepat adalah, ini misalnya ya pakai italik malah. Contoh predasi. Predasi tadi kan berarti ada predator dan mangsanya ya. Jadi ada yang memakan dan dimakan. Kambing dan sapi yang nggak ada apa-apa sih, mereka malah temenan-temenan aja. Terus nyamuk dan harimau nggak ada hubungannya ya. Terus tumbuhan paku dengan lumut nggak ada juga. Serangga dengan katak, oke. Lalat dengan nyamuk, nggak ada. Jadi udah bisa dipastikan jawabannya adalah serangga dengan katak. Jadi serangga ini adalah si mangsa ya, si katak ini si predatornya gitu. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan modulen, nanti kita akan bahas melalui Zoom. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung WA Miss atau tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.